Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Fisika Dasar 1. Ini merupakan sesi asinkronus kedua dan perkuliahan daring kelima, gitu ya. Hari ini kita laksanakan secara asinkronus dan ini merupakan pertemuan ke-20 di perkuliahan Fisika Dasar 1. Saya izin eh, untuk share screen materi kita hari ini. Oke, ini materi kita hari ini, teman-teman semua. Em, Setelah sebelumnya kita membicarakan tentang benda malar, yang di sana kita munculkan konsep kekenyalan atau elastisitas. Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai satu konsep yang sebenarnya terkait dengan yang kemarin, yang kita sebut sebagai osilasi, atau di istilah eh, SMA mungkin teman-teman mengenalnya sebagai GHS ya, atau gerak harmonik sederhana. Boleh saya mungkin kasih eh, catatan seperti itu. Oke, di sini ada gambar yang sudah saya sediakan. Ini merupakan gambar jembatan yang ada di US, di Amerika Serikat kalau tidak salah. Silakan teman-teman eh, mencari eh, tentang gitu ya, apa yang terjadi eh, dengan si jembatan ini. Ini eh, kata kuncinya. Jadi silakan teman-teman cari, ada Tacoma Bridge atau jembatan Tacoma. Nah, yang terjadi itu, saya kasih spoiler sedikit. Yang terjadi adalah si jembatan ini eh, rubuh ya. Long story short, jembatannya rubuh. Ya, di sini ditampilkan sebelum rubuh itu dia eh, terjadi goyangan yang sangat besar. Namun sebenarnya penyebab dari rubuhnya dan penyebab dari goyangan si jembatan ini adalah hembusan angin. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali si angin yang ya sepoi-sepoi sebenarnya yang berhembus di sekitar si jembatan ini ternyata bisa mengakibatkan si jembatan ini kolaps seperti itu. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada hari ini setidaknya mencakup apa yang terjadi pada jembatan Tacoma ini. Kita akan sambungkan dengan materi yang kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita bicara tentang elastisitas, kemarin kita memberikan gaya pada si benda itu, kemudian si gayanya dihilangkan, si bendanya itu back to the initial form gitu ya, kembali ke bentuk semula. Itu eh, sifat elastis dari setiap benda. Nah, tapi kalau kita lihat si benda itu sebenarnya tidak langsung, tidak serta-merta kembali ke kondisi awalnya. Nah, di sini ditunjukkan ya ada penggaris yang ditekan ke bawah, kemudian tekanan itu dihilangkan, dia akan bergerak dulu bolak-balik. Nah, sebelum akhirnya kemudian dia balik ke keadaan semula. Nah, artinya apa? Artinya si bendanya oscillate dulu, si bendanya bergetar dulu sebelum akhirnya berhenti. Atau di sini ada gambar pegas juga sama ya, ada pegas yang digantungi balok atau beban, ditarik ke bawah. Nah, dia tuh ingin kembali ke bentuknya semula, tapi untuk kembali ke bentuk semula dia tidak serta-merta, tapi dia bergerak naik turun dahulu sehingga akhirnya dia kembali ke bentuk semula. Nah, dari deskripsi atau fenomena seperti ini kita bisa mengatakan bahwa si getaran atau osilasi itu sebenarnya eh,
suatu besaran yang berubah terhadap waktu. Itu poin pertama. Nah, kalau kita tinjau posisi, maka kita sebutnya sebagai gerak harmonik. Nah, secara formal atau secara lebih detail, kita bicarakan atau kita katakan bahwa getaran selaras atau getaran harmonik tadi adalah gerak yang bolak-balik. Itu syarat pertama ya. Jadi gerakannya tuh harus bolak-balik. Bolak-baliknya itu harus secara periodik. Nanti kita bicarakan secara lebih detail, tapi yang jelas periodik itu istilah yang sudah merupakan konsumsi sehari-hari ya. Jadi kalau dari sana ke sini, ke sana ke sini itu namanya periodik. Ada waktu yang sama, ada selang waktu yang sama untuk suatu event atau suatu peristiwa fisik. Nah, tapi bolak-balik secara periodiknya itu tidak sembarang tempat, tapi dia di sekitar titik kesetimbangan. Jadi ada yang kita sebut sebagai equilibrium position. Jadi kalau kita bandingkan dengan gerak melingkar, misalnya dia bolak-balik, misal kita bisa setting geraknya bolak-balik, tapi apakah dia bergeraknya itu di sekitar titik kesetimbangan kan tidak. Jadi di sembarang titik saja. Nah, khusus untuk getaran selaras, dia harus gerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik kesetimbangannya. Jadi kalau kita pakai deskripsi yang ini, gitu ya, yang pegas ini, dia ditarik ke bawah, gitu ya. Jadi ini kondisi awalnya seperti ini. Jadi kondisi kesetimbangannya ini, jadi si titik kesetimbangannya tuh yang ini, dia ditarik ke bawah gitu ya, kemudian dia melewat ke titik kesetimbangan, tapi dia naik ke atas. Dari atas nanti turun lagi ke bawah, jadi bergerak di sepanjang atau di daerah seperti ini atau di sekitar titik kesetimbangan. Itu definisi dari getaran selaras. Nah, kalau kita dihadapkan kepada pertanyaan, kenapa bisa terjadi osilasi? Kenapa bisa bergerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik kesetimbangan? Maka ya kita kembali ke apa yang telah kita bicarakan sebelumnya. Kalau si benda elastis itu eh, dia punya ability, dia punya kemampuan untuk kembali ke keadaan semula, artinya nanti ada sesuatu yang membuat dia kembali ke keadaan semula. Nah, sesuatunya itu yang kita sebut sebagai gaya, tapi secara lebih khusus kita bicara atau kita sebut dia sebagai gaya pemulih atau gaya pembalik atau bahasa Inggrisnya restoring force. Ini bahasa Jawa atau bahasa Sunda juga sama ya. Ini kalau di Sunda itu mulih itu kembali atau pulang. Di Jawa saya rasa sama istilahnya seperti itu. Jadi apa itu gaya pemulih? Gaya yang mengakibatkan dia mulih, gaya yang mengakibatkan dia kembali ke initial condition tadi, initial position tadi. Jadi kalau kita lihat deskripsi di sini, ada pegas yang dikaitkan dengan si balok. Kalau si balok itu ditarik oleh suatu gaya eksternal ke sana, Fx, maka seketika ada sebuah gaya yang kita sebut sebagai F tadi, yang ngebikin atau yang membuat si benda itu kembali ke keadaan semula. Nah, untuk kasus kita, sekarang kita bisa maknai kalau si gaya pemulih ini adalah si gaya yang membuat si sistem itu kembali ke keadaan setimbang gitu ya. Jadi kalau kemarin itu gaya pemulih itu hanya sebatas gaya yang membuat dia kembali ke posisi semula, ke bentuk semula atau ke keadaan semula, di osilasi kita bisa perluas maknanya bahwa gaya pemulih adalah gaya yang membuat dia kembali ke keadaan setimbangnya. Makanya di posisi yang ini dia kan gerak ke sana gitu ya. Nah, karena posisi atau sorry, karena keadaan setimbangnya itu di titik awal di sini, maka gaya pemulihnya ke arah sana. Ini kita simbolkan sebagai FP sajalah ya gaya pemulih. Nah, gaya pemulih yang bekerja pada sistem pegas ini kita tuliskan sebagai
berikut. Ini saya kasih indeks P saja ya, biar langsung gaya pemulih. Nah, tanda negatifnya apa? Tanda negatifnya menunjukkan bahwa si arah F-nya itu berlawanan dengan si X-nya. Jadi kalau eh, kita lihat gitu ya, kalau untuk kasus yang awal tadi gaya pemulihnya ke sana, itu ya gaya pemulih itu ke arah sini, itu si X-nya kan lebih dari nol. Si X-nya ke kanan maksudnya ya, si X-nya ke kanan, si F-nya ke kiri. Nah, ini si X-nya ke arah kiri, geraknya itu ke arah kiri, perpindahannya, pergeserannya ke arah kiri. Nah, si gaya pemulihnya itu ke arah kanan. Makanya dibubuhilah tanda negatif untuk menunjukkan arah F dan arah si pergeserannya itu berlawanan atau berkebalikan. Oke, ada sejumlah besaran yang perlu kita ketahui di bagian ini. Yang pertama adalah simpangan atau X, kemudian amplitudo, kemudian periode, dan selanjutnya frekuensi. Ini istilah yang sebenarnya teman-teman saya yakin sudah memahami di sekolah menengah, tapi coba kita detailkan lagi besaran-besaran ini. Nah, simpangan tadi kita bahas sekilas ya. Simpangan atau ya perpindahan itu adalah posisi atau perubahan posisi yang ditempuh oleh sistem yang sedang berosilasi. Jadi kalau tadi kita eh, gerakan dia ke arah kanan, kita sebenarnya memberikan dia simpangan. Dia kita memberikan dia perubahan posisi. Sehingga ketika nanti dilepaskan dia akan bergerak bolak-balik. Nah, bergerak bolak-baliknya itu kita nyatakan bahwa dia menyimpang dari si titik keseimbangan. Itu poinnya ya. Yang kedua adalah amplitudo, simbolnya A. Ini satuannya meter ya. Kita kita tambahkan di sini, ini satuannya meter, ini juga satuannya meter. Apa itu amplitudo? Dia adalah simpangan terjauh. Atau kalau kita bayangkan dia adalah suatu titik yang masih bisa diraih atau dicapai oleh sistem yang berosilasi. Jadi si amplitudonya itu sebesar apa? Dicek saja titik terjauh yang bisa dicapai oleh si sistemnya itu sejauh apa. Selanjutnya periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Kalau terjadi 10 kalau ternyata butuh waktu 10 detik untuk melakukan satu kali getaran, berarti periodenya 10 detik. Makanya ini periode simbolnya itu second karena kita ngambil dari waktu yang dibutuhkan. Sebaliknya, frekuensi simbolnya F ini banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Kalau kita lihat di atas itu satu getaran itu butuh berapa lama, kalau yang bawah itu terjadi berapa kali getaran dalam waktu 1 detik. Ini satuannya berarti eh, berapa getaran gitu ya, get per s atau kita sebut dia sebagai hertz sebenarnya ya. Ini hertz itu 1 per second seperti itu. Bisa ya membedakan antara periode dan frekuensi. Periode itu fokusnya waktu. Waktunya butuh berapa lama sih untuk melakukan satu getaran. Kalau frekuensi berapa kali si getaran itu terjadi dalam waktu 1 detik seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana menggambarkan si eh, gerakan atau si eh, simpangan tadi ya, perubahan simpangan dari waktu-waktu dari waktu ke waktu dari suatu benda yang berosilasi. Kalau kita lihat di sini ada sistem yang tadi kita masih pakai ya, dia menyimpang sejauh X dari posisi setimbangnya, dia akan mengalami gaya pemulih dari si pegas. Kalau kita gunakan hukum Newton, berarti sigma F sama dengan M kali A, sigma F-nya kita pakai yang minus Kx. Tadi ya, sudah kita tuliskan. Kenapa? Karena eh, itu yang menyebabkan dia bergerak lah istilahnya seperti itu. Minus Kx sama dengan M D2 X dt kuadrat ini
ini definisi dari A ya, mudah-mudahan masih ingat karena A itu adalah dV dt dan V-nya sendiri adalah dx dt. Atau kita bisa katakan bahwa A-nya itu adalah d2x dt kuadrat, turunan 2 kali terhadap x. Kalau kita susun ulang, kita akan peroleh M D2X dt kuadrat tambah KX sama dengan 0. Jadi kita eh, tambahkan kedua ruas dengan plus KX gitu ya. Kemudian kedua ruas dibagi dengan M. Jadi ini ada step yang dilewat, atau step yang pertama kita bagi kedua ruas dengan M. Jadi ini minus K per MX, ini tanpa M, karena udah dibagi kedua ruas itu dibagi dengan M, gitu ya. Kemudian kedua ruas ditambah dengan K per MX, maka jadilah persamaan yang ketiga ini. Kalau kita misalkan si K per M ini sebagai omega kuadrat, maka kita akan peroleh persamaan yang terakhir. Jadi ini dengan catatan si omega kuadrat itu adalah K per M. Seperti itu. Nah, ini merupakan suatu persamaan diferensial biasa. Nanti teman-teman belajar mungkin di kalkulus. Yang solusinya, salah satu solusinya adalah XT sama dengan asin omega T plus P0. Ini fase awal si getarannya. Nanti kita bicarakan lebih detail. Ini solusi dari persamaan diferensial yang atas yang menyatakan bahwa ini simpangan si benda atau jarak si benda dari titik kesetimbangan dari waktu ke waktu. Gitu ya. Jadi ini posisi. Kita bisa katakan bahwa ini adalah posisi benda dari waktu ke waktu. Jadi asal kita dikasih data di detik kesekian, kita bisa nyatakan, oh dia ada di sana gitu ya. Di detik kesekian lagi dia ada di mana, kita bisa katakan eh, atau kita bisa nyatakan dari persamaan seperti ini. Oke, dari persamaan simpangan ini kita bisa peroleh besaran kecepatan, besaran percepatan, dan besaran-besaran yang lainnya. Oke, kita pelan-pelan dari mendefinisikan besaran kecepatan. Nah, kecepatan karena kita tahu bahwa V itu adalah dx dt, maka dengan menurunkan persamaan yang atas, artinya ini ddt dari si asin omega t ditambah dengan P0 gitu ya, maka kan kita peroleh nilai kecepatan sepanjang waktu, istilahnya ya, V sebagai fungsi dari T. Nah, ini standar saja ya, ini turunan dari sin kan itu cos. Jadi ini pakai turunan berantai ya istilahnya. Jadi A-nya tidak diturunkan karena dia konstanta. Sin omega T plus P0-nya jadi cos omega T plus P0. Nah, si ininya saya kasih eh, highlight ya. Si si dalam kurungnya juga diturunkan gitu. Si omega T plus P0-nya diturunkan jadi omega. Maka si omeganya itu keluar dari kurung ya. Jadi A omega cos omega T plus P0. Nah, dia akan bernilai maksimum ketika nilai cosnya maksimum. Nah, karena nilai cos itu terentang dari kalau di kuadran 1 ya, dari 0 sampai 1 berarti paling kecil 0, paling besar 1, maka dia akan maksimum ketika nilai cosnya sama dengan 1. Jadi A kali omega kali 1 sehingga kita bisa peroleh kecepatan maksimumnya adalah A dikalikan dengan omega. Nah, selanjutnya percepatan itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Jadi kita bisa tulis ini adalah dv dt atau ddt dari si V yang atas ya, A omega cos omega T plus P0. Sorry ya, agak acak-acakan. Tapi kalau didampingi dengan teman-teman melihat deskripsi videonya mungkin jadi terbantu. Omega T plus P0. Oke. Nah, lagi-lagi ini kita keluarkan nilai A-nya.
nilai omeganya juga kita keluarkan. Turunan cosnya itu bin sin, minnya pindah ke depan, sinnya tulis, dan lagi-lagi kita turunkan lagi bagian yang di dalam itu ya, kita turunkan lagi atau kita eh, fokus lagi ke bagian yang ini. Ini kita turunkan lagi omega T plus P0. Dapatlah nilai omega, berarti nilai omeganya jadi omega kuadrat. Jadi minus A omega kuadrat sin omega T, atau ini juga bisa kita tulis sebagai, karena eh, kalau kita susun ulang ini jadi minus omega kuadrat A sin omega T plus P0 gitu ya. Dan ini adalah definisi dari X yang atas, maka kita bisa tulis ini adalah min omega kuadrat X. Yang dia akan bernilai maksimum ketika nilai sinnya 1, jadi ini minus A omega kuadrat saja. Nah, dari sini kita juga, dari yang tadi di awal kita juga bisa dapatkan nilai omega kuadrat itu adalah K per M, maka kita definisikan si omeganya itu adalah akar dari K per M yang kita sebut dia sebagai eh, kecepatan sudut atau kecepatan anguler di pertemuan yang lampau kita telah kenalan dengan besaran yang ini. Nah, dari sana juga kita bisa peroleh besaran periode karena kita tahu kalau omega itu adalah 2pi dibagi dengan eh, periode. Atau berarti kalau kita nyatakan ini T sama dengan 2pi dibagi dengan omega. Makanya ini kita ubah si K per M-nya jadi M per K. Jadi dibalik ya, karena ini 2pi kali seper omega. Biar kelihatan ya, kita tulisnya 2pi kali seper omega. Makanya di sini awalnya omeganya akar dari K per M, karena T itu 2pi kali seper omega, maka di sini 2pi kali akar M per K. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Pertama, lihat bahwa ada hubungan antara T dan M juga dengan si K. K itu konstanta pegas ya, sudah kita bicarakan. Nah, em, si konstanta pegas ini dan si M ini, itu tiap pegas itu berbeda-beda. Jadi si M itu si massa si baloknya gitu ya. Artinya kalau massa baloknya makin besar, kita bisa lihat ya, nanti si T-nya juga akan makin besar. Jadi eh, kita punya sistem pegas balok yang nanti katakanlah si baloknya itu ditindih lagi dengan balok yang lain. Nanti akan berefek ke eh, periodenya seperti itu. Nah, satu lagi si K-nya ini. Jadi kalau K-nya itu si pegasnya kita ganti, si M-nya tetap, si pegasnya kita ganti dengan pegas yang lebih kaku, artinya si K-nya itu besar, nanti periodenya malah kecil. Karena ini berbanding terbalik ya, karena di pembilang, di bawah gitu ya. Di penyebut ya, sorry, di penyebut. Jadi T-nya itu sebanding dengan akar M, dan si T-nya itu adalah sebanding sih, tapi dengan akar dari seperka. Tapi kuadratik, hati-hati nanti gitu ya. Mengatakannya tidak tidak lagi T sama M kalau M-nya di 2 kali T-nya 2 kali, enggak. Jadi kalau si M-nya itu berubah jadi 4M, baru si T-nya berubah jadi 2T. Karena kuadratik tadi. Sorry, karena di dalam akar maksudnya. Jadi ini M berubah jadi 4M, kita ganti saja jadi 4M, jadi kan keluar akarnya. Gitu ya. Keluar akarnya. Jadi akar dari 4 itu kan 2. Jadi baru sama dengan 2T. Atau sebaliknya nanti kita settingannya itu kita ganti gitu ya. Si K-nya itu kita ganti dengan 4K, maka si T-nya itu akan berkurang jadi setengah T. Seperti itu. Karena hubungannya kuadratik. Oke, maksud kuadratik itu maksudnya gini. Jadi kita bisa baca ini T kuadrat itu sebanding dengan M gitu maksudnya ya. Dan T kuadrat itu sebanding dengan akar dari seperka. Gitu. Ya, atau ya tadi caranya memasukkan aja yang si angkanya. Selanjutnya setelah kajian
kinematika dan dinamikanya, kita ke kajian energi. Di sini ada energi potensial pegas yang sebenarnya sudah kita peroleh ya perumusannya di bagian-bagian terdahulu. Itu nilainya setengah kx kuadrat, k-nya konstanta pegas, x-nya itu adalah seberapa jauh tadi si benda itu berada. Jadi di titik yang terjauh berarti kita ganti si x-nya itu dengan a. Jadi setengah ka kuadrat gitu. Nah, energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Kalau kita gunakan kelestarian energi mekanik berarti em itu adalah penjumlahan dari ek tambah ep, berarti setengah mv kuadrat ditambah setengah ka kuadrat itu adalah em. Em-nya itu adalah energi mekanik total. Nah, kalau kita lihat dia itu punya energi sekian di titik ini, di titik eh, terjauhnya gitu ya, punya energi potensial sekian, K-nya itu nol karena kecepatannya nol, atau di titik setimbang dia potensialnya justru nol, energi kinetiknya yang maksimum, dia gantian terus-menerus. Dan di sebarang titik nilai U-nya ada, nilai K-nya ada. Ini akan sama dengan energi total. Ini kan energi dari total sistem. Ini penjumlahan dari EK ditambah dengan EP. Seperti itu. Setengah MV kuadrat tambah setengah KX kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat. Tapi ini sebenarnya bisa diurai ya. Nanti teman-teman bisa menyatakan si di sini ya, si EP ini sama dengan setengah dikalikan dengan K dikalikan dengan X. Nilai X-nya kita gunakan tadi A sin kuadrat omega T plus Pi 0. Jadi A-nya adalah A kuadrat, sin-nya juga sin kuadrat, ini omega T plus Pi 0. Oke, itu EP-nya. Si EK-nya juga bisa kita nyatakan sebagai setengah M dikalikan dengan si V. V-nya juga sendiri adalah ini. A kuadrat, omega kuadrat, karena kuadratik ya. A kuadrat, omega kuadrat, cos. Omega T plus Pi 0. Gitu maksudnya. Nah, ditambahkan si EP sama EK ini dengan, ini kuadrat ya, sorry. Dengan hubungan yang tadi kita akan peroleh ini setengah ke kuadrat. Jadi secara matematis cocok, secara intuisi kita juga tadi cocok. Kenapa setengah ke kuadrat? Karena itu adalah energi potensial maksimum ketika kinetiknya nol. Apa itu ya energi mekanik gitu ya? Energi mekaniknya itu hanya energi potensialnya saja. Karena di titik terjauh itu simpangannya maksimum dan kecepatannya nol. Oke, ini besaran energinya. Kalau kita lihat, nah ini kita akan seperti biasa ya, kalau pertemuan asinkron, kita akan gunakan ini sebagai ajang untuk latihan teman-teman. Tapi seperti biasa saya akan berikan sketsa kasarnya. Sebuah partikel memiliki simpangan X sama dengan 0,3 sin 2T plus Pi 6. Ini langsung kita cocokkan dengan nilai atau perumusan simpangan A sin omega T plus Pi 0. Jadi biar terlihat langsung ya. Oh berarti si 0,3 itu A-nya. Oh si 2 itu berarti omeganya. Nah si Pi/6 itu adalah si Pi 0. Fase awal ya. Keadaan awal kita mengambil starting point-nya atau memulai mengukurnya itu di titik yang itu. Ya kalau omega T saja berarti kita asumsikan fase awalnya itu berada di titik setimbangnya. Gitulah ya cara memahaminya. X-nya adalah meter, T-nya dalam second. Yang ditanya adalah frekuensi, periode, amplitude, frekuensi sudut, dan fase awal. Sudah jelas ya tadi fase awalnya ini adalah Pi/6. Kemudian dari awal frekuensi itu kan kita tahu omega itu adalah 2πf gitu ya. Berarti F-nya sendiri adalah omega dibagi dengan 2pi. Terus kita tahu kalau T itu sama dengan sebenarnya per F juga sama, tapi ini tadi 2pi dibagi dengan omega gitu ya. Omeganya sudah ada di sana, sudah terlihat. Jadi nanti walaupun jawabannya dalam pi nggak masalah. Itu F-nya, itu T-nya, amplitudonya kelihatan juga ya di sini.
Frekuensi sudut omeganya malah ini lebih dulu ketahuan di atas sudah kita sebut ya omega dan fase awal. Oke, di mana partikel pada saat T sama dengan satu berarti kita masukkan ke persamaannya X ketika T itu kan sama dengan A sin omega T plus pi nol gitu ya. Saya tulis pi nol dulu fase awal tadi. Jadi X ketika 1 detik itu adalah A-nya 0,3 dikalikan dengan sin 2-nya itu dikali 1 ditambah dengan pi per 6. Oke, ini tinggal dijumlahkan sama teman-teman. Nanti akan dapat X-nya itu ada di sekian meter. Ini sin-nya juga kan kita bisa ini ya, kita bisa pakai kalkulator lah katakan. Atau supaya lebih mudah ininya kita nyatakan dalam 2pi juga bagus ya. Jadi tapi nggak masalah, kayak gini juga nggak apa-apa lah ya, udah terlanjur nanti kan bisa teman-teman olah si jawabannya. Carilah kecepatan dan percepatan pada setiap T. Berarti kita ingin mencari berapa V-nya dan berapa A-nya. Tinggal dimasukkan ke persamaan VT ya, berarti ya VT sama dengan 0,3 atau A sin dulu persamaan yang atasnya ya. A omega ya. A omega cos omega T plus pi nol. Terus si A-nya itu sendiri adalah minus A omega kuadrat sin omega T plus pi nol. Ini adalah ungkapan V dan A untuk setiap saat gitu. Jadi dalam omega T plus pi nol pasti karena itu harus mengandung T. Nah, tinggal dimasukkan nilai eh, apa namanya A-nya berapa, omeganya berapa dan seterusnya. Carilah posisi dan kecepatan awal partikel. Kalau posisi dan kecepatan awal berarti kita masukkan ketika T-nya sama dengan 0 gitu ya. Masukkan ke persamaan posisi. Jadi kita masukkan ke persamaan posisi berarti X ketika T-nya sama dengan 0. Dan kecepatan awal berarti V ketika T-nya sama dengan 0. Kita akan dapatkan nilai posisinya di mana dan kecepatannya di mana. Oke, itu sketsanya ya. Silakan teman-teman lengkapi. Ya tadi ya, kalau merasa kesulitan, boleh teman-teman kita nyatakan si omeganya mungkin 2pi saja ya. Jadi persamaan ini si X-nya itu adalah 0,3 misalnya sin 2pi T, boleh seperti ini ya, ditambah dengan pi per 6. Supaya nanti menjumlahkan eh, si besaran omega dan fase awalnya itu enak sama ya, 2pi tambah pi per 6 kan jadi lebih lebih kelihatan lah istilahnya. Oke. Ya boleh pakai opsi yang ini saja ya. Jadi nanti menyesuaikan lagi nih si F sama si T-nya juga, si nilai-nilainya. Oke, itu. Oke, selanjutnya sebuah benda 3 kilogram yang dihubungkan pada sebuah pegas berosilasi dengan amplitude 4 cm dan periode 2 second. Berarti ini M-nya, sorry, ini M-nya, ini A-nya, ini T-nya. Gitu ya. Berapakah energi total? Berarti EM ya. EM-nya itu adalah setengah dikalikan dengan K dikalikan dengan A kuadrat. Setengah KA kuadrat kita cek lagi ya. Ya, setengah KA kuadrat. Nah, A-nya udah ada tapi ini masih dalam senti. Teman-teman ubah ke dalam meter. Kemudian K-nya itu kita bisa peroleh dari persamaan T sama dengan 2pi akar dari M per K. Nah, dari sini bisa dapat nilai K-nya. Kan kita tinggal olah ya. Ini jadi T kuadrat per 2pi 2pi M ya. 2pi M atau pelan-pelan saja ya. Ini kita kuadratkan maksudnya. Jadi ini T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat M per K. Berarti K-nya sendiri adalah
4 pi kuadrat M dibagi dengan T. Nah, ini nilai K. Nilai K-nya sekian, masukkan ke persamaan ini. A-nya juga udah ada dari soal. Eh, M dan T-nya udah ada. Jadi K-nya memang pasti akan kita dapat. Berapa kecepatan maksimum benda berarti Vmax. Vmax itu adalah A dikalikan dengan omega. A-nya ada, omeganya tinggal kita nyatakan dari omega itu adalah akar dari K per M. Ya, oke, dari sini kita bisa dapatkan nilai omega. Berapa energi kinetik yang dialami benda dan energi potensial pegas saat simpangan benda sejauh A? Berarti, sejauh setengah A. Berarti kita diminta untuk nyari EP-nya berapa? EP itu kan setengah K X kuadrat, tapi X-nya itu kita ganti jadi setengah A. Oke, ini EP-nya. Nah, untuk EK-nya sebenarnya kan kita tahu kalau EK itu kan setengah M V kuadrat. Tapi kita harus tahu dulu nilai kecepatan di titik ketika dia setengah A sebenarnya. Makanya kita siasati, kita gunakan karena kita tahu EM itu adalah EP ditambah dengan EK, maka si EK-nya kita tinggal kurangi aja dari EM, dikurangi dengan EP. Itu. EM-nya itu adalah setengah KA kuadrat. Ini terlalu banyak ya ngasih spoilernya. Nggak apa-apa. Setengah KA kuadrat dikurangi setengah K setengah A kuadrat. Nah, gitu maksudnya. Nanti EK-nya dalam K dan dalam A. Tapi kan nilai K dan nilai A-nya juga sudah diketahui sama kita. Ini silahkan dilanjutkan lebih sederhana. Oke, ini. Nah, selanjutnya osilasi pada bandul. Jadi kita sebenarnya memperluas gitu ya konsep yang tadi pada benda-benda yang elastis, pegas gitu ya. Kita perluas konsepnya itu ke benda-benda yang ya sekilas sebenarnya tidak elastis gitu ya. Atau kita tidak meninjau keelastisannya. Tapi karena bukan kemarin, karena tadi kita sudah perluas si gaya pemulih itu adalah gaya yang membuat dia kembali ke keadaan setimbang, maka kita bisa perluas gagasan yang di awal untuk diterapkan ke sistem yang seperti ini, yang tertulis di sini yang kita sebut sebagai bandul sederhana. Bayang ya, jadi ini sudah saya tuliskan sebenarnya. Jadi osilasi itu tidak hanya terjadi pada bahan yang elastis saja, tapi pada sistem-sistem yang dia diganggu sehingga dia menyimpang dari keadaan setimbangnya. Nah, kenapa? Karena si sistem itu eh, by default gitu ya, secara alamiah dia ingin kembali ke keadaan setimbang. Ya, akibat apa? Tadi akibat restoring force yang sudah kita bicarakan. Nah, akhirnya kita akan merumuskan persamaan gerak dari si bandul ini. Jadi eh, bandul yang diikatkan ke tali dia diizinkan untuk berosilasi di sekitar titik kesetimbangannya. Ya, balik lagi ya kalau kita bicarakan kenapa dia terjadi osilasi karena ada gaya pemulih. Mana gaya pemulihnya? Apa gaya yang membuat dia mulih istilahnya? Kalau kita urai si gambar ini, ada gaya tegangan tali ke atas, ada gaya berat ke bawah, ini W, yang W-nya itu sama dengan mg ya, atau saya tulis mg langsung. mg, oh sudah ada di sini ya. Jadi W-nya sama dengan mg. Yang mg-nya itu kita proyeksi ke sumbu eh, yang sejajar T dengan sumbu yang tegak lurus dengan si T, kita dapat ini mg cos yang sebelah sini atau sebelah sini ya sebenarnya itu adalah mg sin. Itu. Itu nilai proyeksi dari si W-nya. Nah, gaya pemulihnya itu adalah gaya yang membuat dia kembali ke keadaan setimbangnya. Jadi kita bisa tulis si gaya pemulih pada bandul itu adalah minus M kali G kali sin theta seperti itu. Jadi karena kenapa seperti itu? Karena ketika disimpangkan ke arah eh, ke arah kanan, istilahnya dia ada gaya eh, ke arah kiri. Atau sebaliknya, ketika menyimpang ke arah sini,
gitu ya. Ketika dia bergerak ke arah sana gitu ya, si gerakannya ada gaya yang ke arah sini. Begitupun sebaliknya. Ketika dia bergerak ke arah sana, ada gaya mg sin theta yang ke arah sini. Sehingga seperti yang tadi kita akan atau kita harus bubuhi dia dengan tanda minus karena perpindahannya itu berlawanan dengan si gayanya. Atau dalam konteks ini si sudutnya ya, sudutnya membesar, si F-nya pengen ngecilin si sudutnya dan seterusnya. Si sudutnya udah kecil, si F-nya bikin dia ke arah sana. Kalau kita terapkan pakai hukum Newton, berarti sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya itu tadi si gaya pemulihnya, jadi minus mg sin theta. A-nya sendiri adalah D2 theta dt kuadrat. Ini di yang ketika kita bicara benda tegar, gerak rotasi, muncul ya. L D2 T dt kuadrat. Untuk sin theta yang sangat kecil, maka kita nyatakan sin tetanya itu sangat mendekati nilainya dengan theta. Ya coba aja sin 0 itu kan 0 gitu ya. Untuk sin yang kecil itu nilai si sinnya itu sama dengan nilai si sudutnya. Gitu. Ya sin 0 0 sin 5 rad ya sekitar segitu. Coba dicek sama teman-teman, pokoknya nilai sin theta itu untuk sudut yang kecil itu sama dengan nilai sudutnya. Jadi kita ganti si sin theta yang atas, itu ini M-nya kan kita coret ya. G sin theta itu jadi G theta saja karena nilai sudutnya kecil. Buat apa sudut kecil? Ini untuk menjamin dia geraknya harmonik sederhana. Jadi kalau sudutnya terlalu besar, jadi malah dia cenderung nanti geraknya melingkar. Tidak di sekitar titik kesetimbangan lagi, itu maksudnya. Jadi kita punya LD2 TDT kuadrat itu yang ruas kanan, kita switch biar enakan ya nulisnya. Kita bagi kedua ruas dengan si L, L-nya harusnya L yang ini ya, L seperti ini atau ya nggak apa-apa lah, udah terlanjur ya. Jadi ini tuh L besar atau ya ini tuh sama dengan yang ini. D2 TDT kuadrat plus GL theta sama dengan 0. Ini solusinya, ini balik lagi ini PDB ya, persamaan diferensial biasa. Entah mungkin di FISMAT 2 mungkin ya teman-teman belajar PDB. Yang jelas kita tertarik untuk membicarakan solusinya itu adalah theta max sin omega t plus P0 ini analog dengan gerakan yang tadi si pegas X sama dengan asin omega. Berarti ini si amplitudo maksimumnya kita nyatakan dalam theta seperti itu. Nah, kalau kita pakai definisi tadi, ini tuh adalah omega kuadrat gitu ya. Jadi omeganya adalah akar dari G per L, maka periodenya adalah 2pi akar dari L per G, frekuensinya 1/2pi akar dari G per L, karena F dan T itu berkebalikan. Nah, lagi-lagi kita harus lihat, harus cermat. Jadi si T itu sebanding dengan akar L, dan T itu sebanding dengan akar dari 1/G. Ya maksudnya nanti kalau si bandulnya kita bawa ke bulan gitu ya, nanti nilai percepatan gravitasinya berbeda, maka nanti nilai T-nya pun akan berbeda. Ya baik T ataupun F itu sama aja ya, karena F dan T itu kan besaran yang terkait dengan G dan L. Oke, itu yang harus dipahami. Jadi kalau L-nya diperpanjang, nanti T-nya juga makin lama, istilahnya seperti itu. Si talinya diperpanjang, T-nya juga makin lama gitu ya. Kalau si G-nya itu dibawa ke suatu tempat yang percepatan gravitasnya tinggi, periodenya justru lebih cepat. Jadi bergeraknya itu lebih lebih cepat bolak-baliknya. E-nya setengah mv kuadrat, M kali dengan V, V-nya itu adalah L kuadrat dt per d theta kuadrat. Ini definisi yang sebelumnya ya. Definisi dari apa omega R ya sebenarnya, kalau kalau teman-teman masih ingat omega R, tapi omeganya itu adalah d theta dt, itu kan definisi omega dikalikan dengan R. Nah, di konteks kita R-nya itu adalah R. D theta ya ini tinggal kalau V kuadrat berarti kan ini dikuadratin. Nah, gitu maksudnya. Udah cocok lah ya. Udah nyambung dengan apa yang kita bicarakan di
di gerak rotasi. Energi potensialnya MGH, MG H-nya itu kita mana? Ini ya, H-nya tuh ini nih setinggi ini dari titik acuan. Jadi kalau ini L, ini H, H-nya itu apa? Kalau kita pakai segitiga siku-siku yang ini, berarti ini L, segini juga L sebenarnya ya, tapi segini itu adalah L cos. Mudah-mudahan masih ingat ya, karena ini sudutnya di sini, jadi itu L cos. Nah, tapi segini sampai sini kan L, sampai si bolanya kan nyampe sini. Jadi L cos theta tambah H itu L. Saya tulis di sini ya, L cos theta ditambah H itu adalah L. Jadi H-nya itu adalah L dikurangi dengan L cos theta alias L dalam kurung 1 dikurangi cos theta. Nah, cocok ya. Sudah cocok dengan ini. MG kali H, MG kali L dalam kurung 1 kurang cos theta. Atau ya balik lagi kalau sudut tetanya itu sangat kecil gitu ya. Atau kita aproksimasi sebenarnya yang ini ya. Kita aproksimasi jadi setengah MGL theta kuadrat. Kita pakai deret ya. Nanti teman-teman di Fismat 2 belajar. Bukan Fismat, sorry. Kalkulus ya, kalkulus 2. 1 kurang cos theta kita expand jadi setengah MGL theta kuadrat. Oke, kalau bendanya itu benda tegar, ini kita masih bicara benda titik bandul sederhana. Kalau bendanya benda tegar, maka di sana ada torsi. Si torsinya itulah yang ngebikin eh, dia eh, balik lagi ke keadaan semula. Istilahnya seperti itu. Jadi kajiannya lebih kompleks sedikit, gitu ya. Jadi ya silahkan coba dicek sama teman-teman kalau kalau ada stick seperti ini di ayun-ayun kan dia akan kembali ke keadaan semula. Akibat apa? Akibat ada kecenderungan untuk merotasi karena kita ambil si benda secara keseluruhan. Sigma torsisnya apa dengan I kali alfa, torsinya sendiri adalah torsinya itu mg gitu ya, tapi dikalikan dengan atau kalau teman-teman lupa ini kan sebenarnya F dikalikan dengan L sin theta. Nah, gitu maksudnya ya. F dikalikan dengan L sin theta. Jadi F-nya itu mg dikalikan dengan H sin theta. Kenapa minus? Lagi-lagi tadi alasannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. I kali A ini alfanya D2 theta per dt kuadrat ini si torsi yang tadi minus MGH sekian. Kedua ruas dibagi dengan I dan kita pindahkan jadi nilainya positif. Sehingga kita peroleh ini adalah omega kuadrat. Seperti biasa. Berarti omeganya adalah akar dari MGH dibagi dengan I yang berarti periode dan frekuensi sebenarnya ya. Periodenya adalah 2pi akar dari I per MGH. Atau saya tulis sekalian di sini. F-nya adalah 1/2pi akar dari MGH dibagi dengan momen inersia. Jadi ada tambahan besaran kalau kita mengkaji bandul fisis, bandul yang beneran istilahnya. Kalau yang tadi bandul sederhana ya bandul yang dikaitkan dengan tali. Kalau ini benda-benda yang dia bisa berosilasi. Benda tegar ya istilahnya. Benda tegar yang bergerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik kesetimbangannya. Oke, itu osilasi sederhana. Ada jenis osilasi yang lain yang kita sebut sebagai osilasi teredam. Diterapkan pada sistem shock breaker dan di jalur rel. Ya, kenapa kita butuh osilasi yang teredam? Karena tidak mungkin si osilasi itu berlangsung secara terus-menerus tanpa berhenti. Karena idealnya kalau yang atas itu kalau kita simpangkan, dia akan bolak-balik seterusnya. Tidak ada gaya lain yang membuat dia untuk berhenti. Itu. Kalau yang ini lama-kelamaan dia akan berhenti. Ya, let's say karena hambatan udara atau karena disimpan peredam, istilahnya seperti itu. Nah, eh, kalau si kereta ini tidak dipasangi peredam kan ada getaran yang terus-menerus nanti si getaran di keretanya mengakibatkan si relnya juga ikut bergetar berarti kan nanti akan mengganggu perjalanan-perjalanan yang
setelahnya, istilahnya seperti itu. Atau tadi shock breaker-nya itu terus-menerus bergerak bolak-balik gitu ya, ketika kita melewati polisi tidur atau jalanan yang berlubang itu kan juga aneh gitu ya, dan bahaya sebenarnya kalau si kendaraan yang kita naiki itu terus naik turun berosilasi. Nah, penggambaran grafiknya itu kita lihat di sini bahwa semakin lama itu getarannya semakin eh, hilang. Artinya si amplitudenya makin lama makin kecil. Itu osilasi yang teredam. Gara-gara apa? Gara-gara ada faktor damping atau faktor peredam sebesar minus BV. Ada negatifnya ya, karena untuk mengurangi si kecepatan. Ini V itu kecepatan. Gaya pemulihnya minus Kx, maka hukum Newton yang sigma F sama dengan M kali A ini kita bisa ubah gaya totalnya itu adalah F ini tambah F ini jadi minus Kx dan minus BV sama dengan M kali A. Kalau kita sesuaikan dengan prosedur yang tadi, kita akan peroleh M D2X dt kuadrat plus BDX dt plus Kx. Ini adalah PDB juga, tapi PDB yang ordenya orde 2, walaupun masih homogen ya. Yang solusinya itu kita bisa peroleh eh, dengan ungkapan seperti ini. Saya tidak akan tunjukkan ya, karena cukup kompleks untuk membicarakan solusi dari PDB. Banyak teknik yang harus kita kuasai. Omega kuadrat sama dengan, omega aksen ya. Ini omega aksen sama dengan akar K per M minus B kuadrat per 4M kuadrat. Ini osilasi teredam. Ada lagi satu jenis osilasi terpaksa. Jadi kalau kita simpangan si benda, kemudian dia kan kita izinkan untuk berosilasi pada frekuensi tertentu, itu yang kita sebut sebagai frekuensi alamiah. Frekuensi defaultnya si benda itu. Jadi kita simpangkan, dia berosilasi, itu frekuensi alamiah dia. Tapi kalau kita beri gaya luar, gitu ya, kita dorong, jadi ada anak gitu ya. Ini saya kasih sketsa, ada anak yang sedang main ayun-ayunan, dia berayun. Nah, itu frekuensi alamiah si anak. Tapi kalau kita dorong dia atau kita agak tahan, otomatis si osilasinya itu tidak lagi eh, berada pada frekuensi alamiahnya. Itu yang kita sebut sebagai osilasi terpaksa karena ada pengaruh gaya luar. Sebesar apa? Sebesar F0 sin omega T. Ya, katakanlah si gaya luarnya juga periodik gitu ya. Dorong, datang lagi, didorong lagi, datang lagi, didorong lagi. Jadi F0 sin omega T. Maka si F totalnya atau sigma F-nya adalah sejumlah ini, terus ini PDB-nya, maka solusinya nanti si A-nya itu adalah F0 per sejumlah suku yang ini. Ya, tapi ini bisa kita baca, ini massa, ini kecepatan sudut, ini kecepatan sudut awal, ini B itu tadi konstanta redaman ya, yang ini saya tulislah konstanta redaman. Konstanta redaman, terus ya ini omega, ini M, aman ya, notasinya ini. Nah, yang spesial dari si eh, konsep yang kita bicarakan sebelumnya, kalau kita beri dia gangguan gitu ya, eh, si sistemnya kita ganggu gitu ya, si sistem kita beri simpangan, terus ternyata simpangannya itu ya dia berosilasi, kemudian memiliki frekuensi yang frekuensinya itu sama dengan frekuensi alamiah si sistem itu, maka lama kelamaan justru amplitudenya akan makin lama makin membesar seperti ini. Itu ya. Ketika si benda itu diberikan gangguan, yang gangguannya itu terus-menerusnya itu dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi alamiah si benda. Jadi ini sistem benda, ini sistem benda ya, ini benda lah, benda secara keseluruhan sebenarnya. Dia punya frekuensi alamiah tersendiri, F alamiah. Ya, kita bisa cari tahu sebenarnya, ada prosedur eksperimennya untuk mengetahui frekuensi alamiah si benda itu berapa. Kalau kita beri gangguan dia dengan frekuensi yang sama,
dengan frekuensi alamiah si benda, maka si benda ini lama-kelamaan akan bergetar dengan amplitudo yang makin lama makin besar. Itu yang kita sebut sebagai resonansi. Atau ya sebelum dilanjut, mungkin teman-teman dulu pernah ya, kalau kita punya skema percobaan seperti ini ya, entah dikerjakan atau tidak waktu sekolah. Jadi saya punya bandul 4 gitu ya, digantung. Tapi saya setting si 1 dan 3 itu sama panjangnya, si dua dan 4 juga panjangnya sama. Nah, saya ayunkan si bandul yang pertama. Ini saya ayunkan gitu ya, bolak-balik. Nah, lama-kelamaan si 3 juga akan berayun tanpa disuruh, dengan kesadaran hati gitu ya. Si 3 juga ternyata ikut berayun bareng dengan si 1. Terus kalau si 4 si 4 juga ikut. Jadi dia keduanya bergetar karena keduanya memiliki frekuensi alamiah yang sama. Kenapa punya frekuensi alamiah yang sama? Ya karena ini panjang talinya sama. Gitu. Resonansi itu seperti itu. Resonansi itu adalah ketika suatu sistem bergetar diikuti oleh sistem lain yang sistem itu tuh punya frekuensi yang sama dengan sistem yang tadi digetarkan. Atau mungkin teman-teman percobaannya lebih canggih lagi di sekolah. Jadi eh, ada garpu tala gitu ya, ada garpu tala yang digetarkan gitu ya. Kemudian si garpu tala ini memiliki frekuensi alamiah yang sama dengan garpu tala punya kita. Kalau ini kita pukul, biasanya ya ada alat pemukulnya sendiri yang dari kayu warna hitam, ada bantalan karetnya. Walaupun awalnya eh, ikut tidak digetarkan gitu ya, si si garpu tala yang kedua, tapi ternyata dia ikut bergetar. Nah, kenapa? Karena frekuensi kan di sini tuh ada nilai frekuensinya, ada tulisannya di sini tuh. Misal 425 Hz biasanya ya. Nah, ini juga 425 Hz gitu. Kalau ini digetarkan, ini dipukul tadi ya dengan si eh, apa namanya, si pemukulnya, maka dia ikut bergetar walaupun berada pada jarak yang lumayan jauh lah ya, istilahnya 30 cm atau 1 meter. Nah, beda halnya dengan garpu tala yang misal ini 425 Hz, yang ini 300 Hz. Nah, di sini nih, kalau di zoom nanti ada tulisannya di sana. Nah, kalau ini kita pukul tadi ya dengan si alat pemukulnya, yang ini ya tetap tidak ikut bergetar karena frekuensi alamiahnya itu beda. Jadi tidak saling bersentuhan, tapi eh, yang pertama itu bisa menggetarkan yang kedua. Gitu. Itu resonansi itu seperti itu. Nah, inilah fenomena inilah yang menyebabkan tadi si jembatan Takoma, atau ini jembatan jalan bebas hambatan di jembatan Nimitz di Oakland, California, dia ambruk karena gempa bumi. Si gempa bumi itu getaran yang ternyata frekuensi alamiahnya itu sama dengan frekuensi alamiah si lapisan tanah tempat si jembatan dibangun. Atau ini trompet juga sama ya. Dia dia tiup trompet tapi si trompetnya tuh bergetar, si trompetnya tuh bunyi dan bunyinya tuh frekuensinya tuh sama dengan frekuensi alamiah si gelas. Si gelasnya lama kelamaan bergetar dengan amplitudo yang makin lama makin besar sehingga ambruk, sorry, pecah gitu ya. Nah, apa yang terjadi saya balik lagi ke atas, apa yang terjadi di awal ini sebenarnya dia eh, terkena hembusan angin. Kalau angin kan lihat aja di pohon-pohon, di daun kan dia geraknya itu kan bolak-balik sebenarnya ya. Hembusan anginnya itu memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi alamiah si jembatan, sehingga si jembatannya ikut bergetar, dan ikut bergetar lama-kelamaan bergetar dengan amplitudo yang makin lama makin membesar seperti yang grafik ini, sehingga si jembatannya itu
lama-kelamaan kolaps atau ambruk karena resonansi. Jadi hati-hati teman-teman, eh, kita bisa meruntuhkan jembatan hanya dengan tiupan gitu ya. Jadi hanya dengan ditiup, asal kita tahu frekuensi alamiahnya berapa, kita kita tiup atau kita pakai kipas gitu ya, kita hembuskan angin yang frekuensi alamiahnya sama dengan frekuensi alamiah si bangunan, entah gedung segala macam, itu bisa berosilasi. Oke, ini soal selanjutnya, ini banyak ya ternyata ya soalnya. Atau nanti kita coba pilihkan ya teman-teman, kita coba pilihkan soal-soal yang nanti kita akan gunakan sebagai tugas pengganti kehadiran di pertemuan asinkronus. Ya, nanti saya tetap kasih sketsanya seperti apa, tapi nanti teman-teman eh, nanti saya buat eh, tugasnya khusus di lembar yang khusus soal-soal yang mana saja yang nanti kita akan jadikan sebagai tugas pengganti asinkron. Ketika melewati jalan berlubang, shock breaker motor bergerak 8 kali dalam waktu 1 detik. Berarti ini jumlah getarannya, ini T-nya, ini waktunya berarti si T-nya itu adalah berarti waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Jadi 10 per 8. Ini sekian detik gitu ya, 10 sekon per 8 get. Berarti ini nanti periodenya berapa gitu ya. Atau frekuensi juga sama. Nanti kalau frekuensi dibalik ya, 8 getaran terjadi dalam waktu 10 detik, berarti 1 detiknya itu gitu ya, berapa getaran? Ini kan 0,8 Hertz. Oke. Jarak antara posisi terendah dan posisi tertinggi sadel sepeda adalah 1,5 cm. Jadi atas dan bawahnya itu 1,5 cm. Berarti kan periodenya itu hati-hati, periodenya bukan 1,5, bukan periode, amplitudo. Amplitudenya bukan 1,5 tapi 0,75. Karena dari titik setimbang ya, kita ngukur amplitude itu dari titik setimbang ke titik terjauh, bukan dari atas ke bawah gitu. Atas ke bawahnya 1,5 tapi amplitudenya itu setengahnya atau 0,75 cm. Yang ditanyakan adalah periode, udah ya tadi ya, aduh, periode, frekuensi, ya udah nggak apa-apa, sama amplitude. Oke, ini sudah dibahas ya sekalian, nggak apa-apa. Iya, oke. Gambar berikut eh, menunjukkan jam yang menggunakan pendulum atau bandul untuk men- menunjukkan waktu. Tentukan panjang dari si bandul ini ketika dia eh, bergerak bolak-balik dengan periode 1 detik. Oke, berarti T sama dengan 2pi akar dari L per G. Nah, yang ditanya adalah L ini. Berarti T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat L per G. Jadi L-nya sendiri adalah GT kuadrat per 4pi kuadrat. Itu ya, ini formula untuk menyatakan berapa length, berapa panjang si pendulum ini, si bandulnya itu. GT kuadrat per 4pi kuadrat. Sebuah benda bermasa M berosilasi eh, on the end of spring, di ujung si ini. To double the period, replace the object with one of mass. Oke, jadi kalau kita punya T adalah 2pi akar dari K per M, M per K atau K per M tadi ya? M per K ya kalau nggak salah. T sama dengan, sorry, di atas. T-nya itu adalah akar dari M per K. Oke, ini keliru bisa repot nanti ya. Akar dari M per K. Maka nanti kita lihat kalau si T-nya pengen jadi 2T, nah udah kelihatan sebenarnya M per K. Kalau T-nya itu pengen jadi double, T-nya itu kita pengen jadi 2T, maka si masanya itu harus diganti dengan massa yang mana. Oke, udah kita bahas tadi ya sebenarnya. Dengan massa yang 4M.
Karena apa? Karena ini malah dikasih jawabannya. Nggak apa-apa ya. Jadi 4M dibagi dengan K, si 4-nya itu kan keluar. Jadi 2 kali 2Pi akar M-nya tetap, K-nya tetap. Kan ini tuh apa? Ini tuh yang atas. Ya, ini apa? Ini tuh ini. Jadi 2 dikalikan dengan T. Kalau diganti dengan massa yang 4M. Oke. Sebuah objek bermassa M diam di frictionless surface dikaitkan dengan spring pegas ideal dengan konstanta K, sistem osilasi dengan amplitudo A, osilasi frekuensi dari si sistem ini bisa increase ketika apa? Oke, F itu adalah 1/2 Pi akar dari K per M. Berarti si F itu sebanding dengan akar K, F itu sebanding dengan akar M. Berarti yang bisa membuat dia itu increase adalah ini itu ya, 1/4 ya. Yang bikin dia increase adalah kalau K-nya increase, F-nya juga increase. Decreasing K jelas keliru ya. Decreasing M, kalau M-nya turun, F-nya bisa naik. Oke, ini increasing A ini tidak ada hubungannya dengan A, more than one, non, ya ini keliru, ini keliru. Oke, jawabannya yang B, seperti itu ya. Oke, gitu. Atau ya ini mungkin ya, nanti silahkan yang ini saja yang salah satu yang akan nanti kita jadikan untuk tugas pengganti asinkron gitu ya. Oke, sekian untuk pertemuan asinkron hari ini. Nanti saya coba buatkan tugas asinkronusnya. Ya, ini salah satunya ini tidak akan saya bahas. Silakan teman-teman eksplorasi sendiri. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.